Selamat malam Ibu dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sinadu Tabalian dengan NIM 2021 7603 jurusan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Saya mengambil masalah tentang dampak penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan. Indonesia itu memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hujan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70-75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan devisa negara serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Di lain sisi, penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana, banjir, dan tanah longsor. Saya menganggap ini masalah yang lumayan besar, di mana penebangan hutan secara liar ini adalah salah satu masalah yang ada di sekitar kita dan yang harus lebih diperhatikan, karena semakin lama dibiarkan, maka akan banyak dampak yang akan terjadi yang akan merugikan kita. Dampak penebangan hutan secara liar. Yang pertama itu adalah hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bias menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan. Yang kedua adalah turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon, penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, air menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Yang ketiga, punahnya keanekaragaman hayati. Meskipun hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar. Selanjutnya mengakibatkan banjir, dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Cara kita untuk mengatasi penebangan liar hutan. Aksi penebangan liar ini harus ditangani dengan mencegah dan perbaikan. Adapun yang bisa dilakukan untuk mengatasi penebangan liar adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan yang membahas tentang bahayanya penebangan liar harus dilakukan lebih gencar. Apabila kesadaran di masyarakat sudah tumbuh, maka penebangan liar ini bisa dihindari. Pencegahan ini harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahayanya penebangan liar, maka masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan. Masyarakat ataupun institusi yang telah melakukan penebangan liar harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang telah dilakukan. Untuk melakukan perbaikan bisa dilakukan dengan tindakan seperti reboisasi atau penanaman kembali di wilayah hutan rakyat, tidak membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sumber daya alam selain kayu dan lainnya. Yang ketiga, mempertegas peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah terjadinya penebangan liar diperlukan undang-undang yang tegas. Undang-undang tersebut harus bisa mengatur pembatasan jumlah penebangan hutan, perencanaan penebangan hutan,
dan kewajiban melakukan penanaman kembali. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pelaku. Menindak tegas pelaku penebangan liar perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, ancaman, atau hukuman kurungan penjara. Dengan begitu, penebangan liar akan lebih mudah untuk diberantas. Kelebihan kebijakan alternatifnya adalah jika masyarakat bisa diajak kerjasama untuk menjaga lingkungan dan menanam kembali pepohonan yang sudah ditebang secara liar, maka lingkungan kita akan semakin terjaga. Kelemahannya adalah jika masyarakat tidak bisa diajak kerjasama untuk menjaga lingkungan, maka akan semakin hari lingkungan kita akan semakin rusak. Sekian presentasi UAS saya. Terima kasih saya ucapkan Ibu. Selamat malam.